Kita lanjut di sesi kedua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester di mata kuliah kalkulus lanjut ini. Jadi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah ini adalah yang pertama integral tak tentu, nanti ada integral fungsi rasional, kemudian integral fungsi logaritma, kemudian ada integral fungsi eksponensial, kemudian ada integral fungsi trigonometri, ada integral teknik integral ya. Yang dua ini adalah teknik integral, yaitu teknik integral substitusi dan teknik integral parsial. Kemudian nanti ada integral tentu, ada penggunaan integral dan deret tak berhingga. Nah, harus Anda diingat lagi bahwa fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu yang berpangkat. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah fungsi rasional. Ini fungsi polinomial yang pembilangnya, kemudian penyebutnya juga adalah fungsi polinomial. X kuadrat dikurangi dengan 3x dikurangi dengan 2 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4. Kemudian ini adalah grafiknya. Grafiknya ini cara menggambarkan grafik. Saya harap ini sudah Anda pelajari di kalkulus dan masih Anda ingat. Kalkulus pertama. Jadi jangan sampai melupakan apa yang sudah Anda pelajari di semester sebelumnya, yaitu di mata kuliah kalkulusnya. Yang ini adalah lanjutan dari kalkulus. Kemudian yang harus Anda ingat kembali lagi sebelum nanti kita mengikuti perkuliahan selama 1 semester yang dimulai minggu depan ya, adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu bentuknya, notasinya adalah IX/X atau E pangkat X. Atau eksponensial ini adalah inverse dari fungsi logaritma. Ada log fx atau nanti Anda kenal logaritma natural X. Dan seterusnya. Nah, misalnya ini adalah fungsi logaritmanya, logaritma natural. Misalnya ada di titik 1,0, kemudian di tengahnya adalah cermin. Pantulannya atau inverse-nya itu adalah fungsi eksponensial, yaitu IX/X. Nanti titiknya akan berubah menjadi 0,1. Nah, itu perbedaan antara fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ini hanya untuk mengingatkan kembali saja sebelum kita masuk, kita bahas lebih lanjut di pertemuan sebelumnya. Kemudian, ini bedanya antara integral tak tentu dengan integral tentu. Integral tak tentu itu tidak memiliki batas di sini ya. Tidak ada batas bawah, tidak ada batas atasannya diintegralkan, sehingga nanti hasil integralnya di belakangnya selalu ada konstanta sembarang yang disimbolkan dengan C atau juga disimbolkan dengan K. Kemudian integral tentu itu ada batasnya, batas atas, batas bawah. Nanti hasilnya dalam bentuk konstanta fix. Konstanta yang tentu, yang sudah jelas berapanya. Bagaimana cara kita mengintegralkan fx dx ini dengan batas atas dan batas bawahnya, itu akan dipelajari di integral tak tentunya dulu. Jadi integral tak tentu, kemudian baru kita pelajari integral tentu yang ada batasnya. Kemudian fungsi trigonometri masih ingat ya, fungsi trigonometri ini biasanya dari segitiga siku-siku. Ada sin A itu adalah depan dibagi samping, kemudian cos adalah samping dibagi miring, ini miring maksudnya ya. Kemudian tangan itu adalah depan dibagi dengan samping. Kosekan A, sekan A, kotangan A, dan lain sebagainya itu adalah fungsi trigonometri. Nanti yang kita pelajari adalah integral dari fungsi trigonometri ini. Integral juga sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Jadi sebenarnya mata kuliah ini hanya untuk mengingatkan kembali Anda sebelum nanti menjadi dasar untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan di mata kuliah yang lainnya. Kemudian nanti kita pelajari juga penggunaan integral. Penggunaan integral nanti kita hitung volume benda putar, kemudian ada luas wilayah di atas sumbu X, di bawah sumbu X, dan lain sebagainya. Nanti volume kerucut ini seperti apa, volume bola itu seperti apa, itu menggunakan integral tentu yang ada batasnya. Batasnya dari titik A sampai dengan B, atau misalnya dari 5 sampai dengan 10 dari fx dx-nya. Fx-nya seperti apa? Nah, itu nanti kita pelajari. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari juga deret tak hingga. Deret tak hingga juga ini sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Nah, contohnya di sini adalah deret geometri. Ini pantulan bola, misalnya A dipantulkan. Kemudian pantulan pertama, pantulan kedua semakin pendek sampai dengan pantulan
K+1 sampai dengan seterusnya, yaitu berhenti di sini. Nanti bisa dihitung jumlah pantulannya berapa dan lain sebagainya, itu menggunakan deret tak hingga. Nah, itu adalah gambaran umum apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi ada integral tentu, integral tak tentu, kemudian ada penggunaan integral, dan ada deret tak hingga. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan gunakan forum diskusi di e-learning, nanti akan saya jawab, atau Anda boleh menghubungi langsung ke WhatsApp saya di link yang sudah saya berikan di e-learning. Jadi, selamat belajar di mata kuliah kalkulus lanjut ini. Semoga motivasi untuk belajarnya tetap semangat. Kemudian jangan lupa jaga kesehatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.